Memang kalau kita lihat ini ketiga hasil ini masih sangat-sangat ketat ya. Tapi seperti dikatakan oleh dua rekan saya tadi, memang kebanyakan suara ini masuk dari Indonesia Timur dan juga pasti Jawa sudah masuk ini. Nah, sebagian besar yang menurut logika yang belum masuk adalah dari Sumatera. Dan kami memang sangat yakin dengan perolehan suara dari Sumatera. Sumatera memang dari awal kami yakini adalah basis kami. Jadi kalau melihat ketiga hasil ini, ya kami sangat optimistis ya, bahwa kami trennya ini sangat positif. Oke, sejauh ini positif begitu ya. Baik, saya langsung tanyakan ke tim Jokowi JK dengan Abraham Selaban. Silakan. Ya, betul sekali Balkis. Bila kita bisa melihat hasil hitung cepat sementara, cenderung fluktuatif, Mas Arya. Kalau misalnya kita lihat Prabowo Hatta 50,28% dan Jokowi kalah 49,72%. Ini adalah versi LSN. Nah, tadi sebelumnya LSN sempat Jokowi kalah 50% di atas dari Prabowo Hatta. Artinya masih fluktuatif. Tanggapan Anda? Ya, perkenankan saya menyapa dulu untuk kawan-kawan kita yang menjadi relawan, rakyat, serta saksi-saksi yang sekarang berada di TPS. Saya berharap salam dua jari kami dari studio TV One. Salam dua jari, kita kasih salam. Kami mohon kepada kawan-kawan yang sekarang mendapatkan tugas menjadi saksi, baik yang di dalam TPS maupun yang di luar TPS, mohon dikawal perhitungan ini secara cermat. Awasi benar-benar rekap suara yang harus kita cermati. Kenapa? Tidak boleh. Ya, ini kita menyapa dulu ya, kita sapa dulu. Kita sangat berterima kasih karena kami yakin bahwa Jokowi JK akan unggul di dalam perhitungan faktual yang ada, dan di survei pun kita lihat memang apa yang ditampilkan Puskaptis maupun LSN tampil di sini sudah semakin dekat kita akan unggul. Namun tidak hanya 3 survei ini saja yang kita amati, bahwa di survei-survei lain Jokowi JK jauh sangat unggul dibanding Prabowo Hatta. Tapi saya yakin bahwa mendekati nanti sore akan berbalik arah, bahwa Jokowi Yusuf Kala akan unggul dan akan menang. Kita lihat saja, kita lihat saja. Untuk itu tetaplah bersama kami di Presiden Pilihan Rakyat. Saya kembalikan. Tenang, Mas Arya Bima tenang. Ini baru jam 2 ya. Baru jam 2. Kita akan di sini sampai jam 5. Masih panjang waktunya ya. Baik. Mengawal suara kita. Sepakat dengan itu. Sepakat dengan itu. Baik, kami akan terus bersama Anda lagi-lagi ya untuk meredakan tensi. Oke, nah gini nih, bicara tensi. Tenangkan dulu. Ini nafas dua sisi ini loh, ngos-ngosan ini, iya kan? Nah bicara nafas, coba kita nafas kita atur lagi nafasnya. Karena sejumlah wilayah kita tahu masih melakukan pencoblosan, baru akan tutup TPS ini pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mas Gun-Gun, kalau Anda melihat tadi, Anda sudah katakan kalau mayoritas salah satu kandidat bisa memenangkan di wilayah Jawa, ini bisa menjadi arti penting, sumbangsi suara lebih besar begitu kan ya. Iya. Nah, permasalahannya adalah suara-suara kantong. Kalau Jawa Barat kita tahu di sana bisa dikatakan dipegang oleh pasangan Prabowo. Kemudian Jawa Tengah dipegang oleh Joko Widodo. Nah, Jawa Timur ini kabarnya kan pertarungan yang sengit begitu ya, terbelah suaranya. Nah, untuk titik-titik hari terakhir seperti ini, Anda melihatnya peluangnya seperti apa? Jawa Timur ini menjadi satu medan pertempuran dari dua pasangan kandidat yang sangat ketat ya. Kenapa? Karena ada beberapa aspek sebetulnya. Pertama misalnya aspek simbolik figur ya, yang figur yang kemudian blocking di Prabowo dan blocking di Pak Jokowi itu juga nyaris figur-figur yang sama kuatnya gitu. Kemudian yang kedua itu kita bisa lihat misalnya basis Nahdien di Jawa Timur itu menjadi menarik dalam konteks menjadi halayak kunci dan dua-duanya kan berupaya untuk penetratif ke halayak Nahdien ini. Kalau kita bicara Jawa Timur tentu kita tidak bisa menafikan eksistensi kelompok Nahdien memang sangat banyak di situ. Meskipun tentu juga ada elemen masyarakat lain yang juga patut dikuasai oleh dua pasangan kandidat. Tapi saya melihat memang ini dari awal tadi kita informasi tadi dari diskusi sejak informasi quick count ini masuk,
Ini memang menjadi betul saya pertaruhan lembaga survei bagi saya. Karena apa ya, satu ya, proses kompetisi di antara dua pasangan kandidat ini luar biasa. Dari sejak awal, dari sejak survei-survei elektabilitas hingga hari ini ketat sekali. Jadi persaingan ini menunjukkan bahwa memang ada pergerakan opini publik yang terus berubah ya, atau fluktuatif, dan meskipun itu tentu tidak di seluruh lapis masyarakat, karena ada dari sejak awal misalnya basis tradisional partai, basis tradisional kandidat yang dia ada atau tidak ada kampanye, dia sudah punya preferensi mental untuk memilih kandidat yang bersangkutan. Tapi yang menarik adalah sekarang tentu tingkat presisinya lembaga survei itu yang kemudian akan menjadi catatan, ya, akan menjadi catatan publik. Seberapa presisi misalnya dia memprediksi proses-proses opini publik yang sekarang yang sebelumnya sudah dilakukan melalui survei elektabilitas, dan hari ini quick count ya. Nah, apakah lembaga-lembaga survei juga ketika mengadakan survei itu respondennya mayoritasnya di Jawa? Oh tidak. Kalau survei namanya survei nasional itu responden harus didesain, dirancang untuk 34 provinsi. Jadi rata semua ya? Bukan, proporsional. Proporsional. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dengan penduduk atau pemilih yang lebih besar, tentu jumlah sampelnya, respondennya akan jauh lebih besar. Sedangkan provinsi-provinsi seperti Papua Barat, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Bangka Belitung itu kecil sekali sampelnya karena pemilihnya juga kecil. Baik, jadi kita lihat kembali ke Jakarta Pusat. Abu Rizal Bakri sudah bersiap-siap untuk menggunakan hak suaranya, hak pilih suaranya. Sedang menunggu antrian untuk dipanggil, kemudian akan diserahkan surat suara. Langkah yang berikutnya adalah mencoblos di bilik suara. Nah, ini sudah mau mengambil surat suara tampaknya. Kita lihat tadi sudah ada istri juga putra-putrinya yang bersama Pak Abu Rizal Bakri. Biasanya akan diminta dulu melihat. Maka nah, sudah, ini dia. Ya, ini sudah. Saya tahu pertanyaan Mita pasti nanya kira-kira nyoblos. Ayo, siapa yang bisa jawab? Jawabannya nanti kelihatan pada saat setelah mencelupkan tinta ke jarinya. Iya. Hanya beberapa detik saja kok di bilik suara. Nah, sudah selesai. Langsung dimasukkan. Nah, sebelahnya kita lihat sudah dimasukkan ke bilik suara, surat suara Pak Abu Rizal Bakri ya. Baik. Abu Rizal Bakri kemudian akan mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda bahwa telah menggunakan hak suara. Nah, ya, ada istri juga putra-putri Pak Abu Rizal Bakri, juga cucu, menantu, ikut bersama-sama menggunakan hak pilihnya. Ini lokasi TPS di Menteng Jakarta Pusat, di dekat kediaman Pak Abu Rizal Bakri. Ini kita lihat Pak Ardiansyah Bakri juga menggunakan hak suaranya, dan ini istrinya juga sedang mengambil surat suara dan menuju ke bilik suara. Kalau pemilu kali ini, pilpres kali ini, semua orang tidak butuh waktu yang lama untuk berada di bilik suara. Paling lama 10 detik sudah selesai keluar begitu ya, kecuali orang-orang, ya, kecuali barangkali orang yang belum menentukan pilihan, ada beberapa yang berpikir lama di bilik suara begitu ya. Saya sih berharap mudah-mudahan partisipasi masyarakat semakin tinggi ya, karena supaya lebih legitimit juga. Sebelumnya kan trennya turun di pilpres itu. 78 tahun dari 78 ke 76 ke 72. Dan mudah-mudahan sekarang apa yang terjadi di luar negeri, di mana animo dan antusiasme masyarakat begitu, mudah-mudahan itu menular ke dalam negeri. Itu yang kita harapkan sebenarnya kan. Tadi yang menariknya jagoannya harus menang. Itu kan sesuatu yang menarik. Jadi memang tidak salah kalau dikatakan bahwa pilpres kali ini benar-benar mengocok emosi, memperjuangkan fanatisme gitu. Karena jagoannya dua kubu. Pertarungan fanatisme. Iya, sama-sama kuat karena keduanya ya. Kedua capres ini. Kan? Baik, ini Pak Ardiansyah Bakri sudah menggunakan suaranya, kemudian akan masukkan ke kotak suara. Kita akan melihat nanti kira-kira apa yang disampaikan oleh Pak Abu Rizal Bakri usai mencoblos di Menteng Jakarta Pusat.
Baik. Kalau kita lihat lagi sejak pagi tadi sudah bergantian begitu ya, para capres menggunakan hak pilihnya, Pak Prabowo sudah menggunakan hak pilihnya, kemudian Pak Jokowi juga sudah menggunakan hak suaranya di TPS masing-masing. Begitu ya Ardi ya? Nanti kita akan berbincang lebih dalam lagi bagaimana hasil quick count, kemudian tadi sudah suara yang masuk dari 3 lembaga survei, dari LSN, kemudian dari JSI dan juga dari Puskaptis. Kita masih akan kembali usai jeda berikut, bisa tetaplah bersama kami.